Baik, teman-teman, kita mulai saja untuk perkuliahan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya Mbak Nisa, Mas Nasrul Rahman, dan ini siapa ya? Roy Savero, itu siapa ya? Ini pendatang dengan nama yang tidak biasanya? Atau mungkin pakai akun yang lain ya? Coba dibuka kameranya. Siapa ya Roy Savero ini? Kita lihat. Saya Bu Hilda. Oh, Mbak Hilda menggunakan akun yang lain. Baik, kita mulai saja untuk hari ini. Teman-teman, kita lanjutkan mengenai fungsi dan bentuk kritik sastra. Nah, sebenarnya kritik sastra sebuah karya seorang kritikus memang lebih sering mencerminkan pribadi kritikus sendiri. Ya, misalnya ia seorang ahli bahasa yang menyelidiki karya sastra, mungkin ia akan berkesimpulan bahwa suatu karya sastra baik atau buruk karena hanya didasarkan pada pemakaian bahasa. Bila kalimatnya baik, maka bisa dikatakan bernilai. Kalau melanggar tata bahasa yang normatif, mungkin ia berkesimpulan bahwa karya sastra yang dihadapi itu kurang atau tidak bernilai. Nah, misalnya begini, pernah suatu karya sastra Khair Anwar itu ditolak karena menyimpang dari aturan tata bahasa normatif. Nah, dalam hal ini HB Yasin berkata bahwa apa yang dilakukan oleh ahli-ahli ilmu pengetahuan umpamanya tentang sejarah sastra, sejarah kesusastraan ialah penyelidikan dan pertimbangan yang berdasarkan akal pikiran, sedang perasaan keindahan sedikit sekali turut berbicara. Nah, lebih terang lagi, hal itu kita bisa lihat pada ahli bahasa yang tertarik kepada perkataan-perkataan yang bisa diselidiki dari mana asalnya. Apa artinya? Dan gembira apabila bisa menetapkan kamus yang sedang disusunnya, bahwa suatu perkataan berasal dari bahasa Sanskerta atau bahasa lama lainnya. Nah, jadi ya tadi dikatakan bahwa kritikus sastra yaitu atau kritik sastra itu sebuah karya seorang kritikus yang mencerminkan pribadi kritikus sendiri. Jadi misalkan kritikus itu memang ahli bahasa, mungkin dia memandang dari segi bahasanya. Nah, kritik sastra seperti itu tadi tentu tidak dapat memberi penerangan selengkapnya, dan karya sastra yang dikritik tetap terbengkalai, tetapi tidak dapat diketahui nilai literarnya. Nah, kritik seperti itu dianggap tidak ada rasanya. Nah, sebaliknya, bila kritikus itu seorang sastrawan, penyair misalnya seperti kata Yasin, karena seniman sendiri kuat pribadinya dan hebat kehidupan batin, perasaan, maka senantiasa kritiknya itu berat sebelah. Dia melihat segalanya dengan perasaannya sendiri. Nah, dari pusat kepribadiannya dengan tidak memberi kesempatan bagi pandangan yang lain. Nah, kalau kritikus itu memang seorang sastrawan ya, tentu melihat sesuai dengan pandangannya, ya, melihat pada kehidupan batin, perasaan, itu bagaimana. Tapi kalau ahli bahasa pasti melihat pada bahasa, penggunaan bahasanya, gitu ya. Jadi nanti hasil kritik sastra yang Anda akan Anda akan analisis itu juga berpengaruh pada pandangan Anda sendiri. Apakah Anda pandangannya tadi bisa melihat terkait kehidupan batin dari penyair atau yang lainnya, gitu ya. Selamat datang Mas Gofur, Mas Gofur. Harapannya bisa hadir sampai selesai ya Mas Gofur. Nah, Mas Gofur sudah masuk, keluar lagi. Oh ya, baru masuk lagi. Mas Gofur, harapannya Mas Gofur bisa hadir sampai selesai ya. Jangan keluar dari Meet ini lebih dahulu ya. Silakan Mas Gofur bisa on kamera, Mbak Umi Latifah juga bisa on kamera. Baik, kalau tadi Mbak Hilda izin karena ada keperluan, jadi bisa on-off kamera. Kemudian tadi
dikatakan oleh HB Yasin bahwa kritikus yang seorang sastrawan memang berbeda dengan yang ahli bahasa. Nah, misalnya kritikus yang agak mirip seperti MH Rustandi Kartakusuma yang mengatakan bahwa hanya 10% puisi sesudah angkatan 45 yang bisa disebut puisi. Sedang yang 90% adalah puisi palsu. Ini yang mengatakan Rustandi Kartakusuma. Nah, termasuk penyair kits atau puisi palsu adalah Toto Sudarto Bahtiar. Ini yang disampaikan oleh tadi Rustandi Kartakusuma dalam bukunya Rahmat Joko Pradopo. Sedangkan HB Yasin berkeberatan kepada pendapat Rustandi itu. Begitu pula dengan Haryadi S. Hartowarjoyo berkeberatan bahwa ATU yang menyamakan Toto dengan penyair seperti Munawar, Kalahan, dan sebagainya. Begitu pula Balfas menghargai puisi Toto sangat tinggi. Ya, jadi memang pandangan kritikus berbeda-beda. Nah, kritik sastra sebenarnya ada berbagai macam. Digolongkan menurut bentuk, pelaksanaan atau praktik, dan menurut dasar pendekatan kritik sastra terhadap karya sastra. Yang pertama adalah menurut bentuk. Nah, kritik sastra menurut bentuk digolongkan menjadi kritik teori dan kritik praktik atau kritik terapan. Nah, kritik teori adalah bidang kritik sastra yang berusaha atau bekerja untuk menetapkan atas dasar prinsip-prinsip umum. Nah, seperangkat istilah-istilah tali temali, pembedaan dan kategori untuk diterapkan pada pertimbangan dan interpretasi karya sastra maupun penerapan kriteria atau standar atau norma-norma yang dengan hal tersebut ialah karya sastra dan para sastrawannya yang dinilai. Nah, kritik praktik merupakan diskusi karya-karya sastra tertentu dan pengarang-pengarangnya. Kritik praktik berupa penerapan teori-teori kritik yang dinyatakan secara eksplisit atau implisit berdasarkan keperluannya. Misalnya, kesusastraan Indonesia modern dalam kritik dan esai, karya HB Yasin. Ini cukup terkenal ya, kesusastraan Indonesia modern dalam kritik dan esai. Ini banyak diskusi mengenai penerapan dari teori-teori kritiknya. Nanti bisa dicek di internet juga ada. Kemudian, sedangkan menurut pelaksanaan atau menurut praktik kritik sastra dibagi menjadi kritik yudisial dan kritik impresionistik. Jadi ingat puisi ya. Kritik yudisial dan kritik impresionistik. Nah, sedangkan ini menurut Abrams ya, sedangkan menurut Hudson ya dibagi menjadi kritik yudisial dan kritik induktif. Nah, kritik yudisial adalah kritik sastra yang berusaha menganalisis dan menerangkan efek-efek karya sastra berdasarkan pokoknya, organisasinya, teknik dan gayanya, dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan individual kritikus atas dasar standar-standar umum tentang kehebatan atau keluarbiasaan sastra. Sedangkan kritik induktif adalah kritik sastra yang menguraikan bagian-bagian sastra berdasarkan fenomena-fenomena yang ada secara efektif, secara objektif. Nah, Hudson menunjukkan ada 3 perbedaan pokok antara kedua macam kritik ini. Yang pertama, kritik yudisial mengakui adanya perbedaan tingkat antara karya sastra yang disebabkan susunan norma-norma yang berbeda, sedangkan induktif tidak mengakui adanya perbedaan tingkat, yang ada hanya perbedaan jenis. Jadi tidak ada karya sastra yang lebih tinggi atau lebih rendah nilainya disebabkan susunan normanya berbeda. Nah, yang kedua, kritik yudisial. Kritik yudisial mengakui adanya hukum-hukum sastra, seperti hukum moral atau hukum negara yang diletakkan oleh kekuasaan di luar dirinya. Nah, hukum ini mengikat para sastrawan sebagai
sebagaimana hukum moral dan negara mengikat para warganya. Jadi, sastrawan harus mengakui dan mematuhi hukum-hukum atau norma karya sastra yang tetap, yang statis, norma-norma yang telah ditetapkan oleh para sastrawan sebelumnya dalam mencipta karya sastra. Sedangkan menurut kritik induktif, tak ada hukum atau norma sastra yang seperti itu. Baginya hukum sastra tepat seperti hukum alam. Ya, bagi sarjana ilmu alam atau hukum sastra bukanlah syarat yang diletakkan di atas karya sastra dari tanpa ada sebelumnya, melainkan kenyataan yang menimbulkan hukum. Ya, jadi tadi kalau kritik induktif itu berbeda dengan yudisial ya. Kalau tadi yudisial itu terkait apa namanya mengakui hukum atau norma-norma, sedangkan induktif tidak ya. Kalau induktif itu kaitannya dengan tidak ada norma sastra begitu ya, tidak ada norma sastra atau hukum sastra. Nah, hukum alam tadi yang dikatakan oleh teori induktif hanya suatu pernyataan umum dari susunan yang secara nyata diselidiki di antara fenomena-fenomena. Begitu juga halnya hukum sastra. Jadi, pada singkatnya, hukum atau norma karya sastra itu sudah melekat pada karya sastra itu sendiri. Ini menurut induktif, ya, sudah melekat. Jadi tidak perlu ada hukum-hukum atau norma-norma. Nah, kemudian yang ketiga, kritik yudisial berstandar pada ukuran baku yang tetap, ya, yang dengannya suatu karya sastra mungkin dikerjakan dan dihakimi, serta kritik induktif menolak adanya dan kemungkinan fix standar atau ukuran resmi yang tetap. Seperti halnya fenomena yang lain berhubungan dengan ilmu-ilmu kesusastraan adalah produk, adalah hasil dari evolusi, sejarahnya adalah sejarah transformasi atau perubahan atau penjelmaan yang tidak ada henti-hentinya sehingga tidak ada kriteria yang permanen atau abadi. Nah, secara singkat, kritik induktif akan menyelidiki kesusastraan dengan penuh semangat atau jiwa penyelidikan murni dengan mencari norma-norma seni menurut pelaksanaan para seniman dan memperlakukan seni sebagai objek alam yang lain, seperti benda-benda yang mengalami perkembangan yang tak putus-putus yang mungkin dapat diharapkan akan membuat perbedaan sastra antara para penulis dan mazhab-mazhab dan masing-masing dapat dipahami bila diperiksa dengan sikap pikiran atau pendirian yang disesuaikan dengan variasi khusus tanpa campur tangan hukum yang belum ada sebelumnya. Nah, ini beberapa informasi terkait kritik induktif. Jadi sebenarnya banyak sekali teman-teman. Nanti teman-teman bisa membuka di bukunya Rahmat Djoko Pradopo mengenai bentuk-bentuk dari kritik. Ya, bentuk kritik tadi kalau yudisial itu memikirkan tentang norma hukum, sedangkan induktif berbeda ya. Nah, itu juga ada uraian di sana. Kemudian yang kritik impresionistik ya, tadi ada kritik impresionistik adalah kritik yang berusaha menggambarkan dengan kata-kata atau sifat yang terasa dalam bagian-bagian khusus atau bagian dalam sebuah karya sastra. Jadi memberikan ekspresi, tanggapan, impresi kritikus yang ditimbulkan yang ditimbulkan secara langsung oleh karya sastra tersebut. Jadi memberikan sesuatu yang ada di dalam karya sastra tersebut ya, atau yang disebut juga kritik impresionistik itu disebut sebagai kritik estetik. Ya, jadi di dalam kritik ini kritikus menunjukkan kesan terhadap suatu objek. Dia memberikan tafsiran untuk mengagumkan pembaca, menimbulkan kesan yang indah kepada pembaca. Nah, dalam kritik yang impresionistik ini, kritikus hanya menceritakan kembali apa yang dibaca dan memberikan tafsiran atau memuji-muji sifat objek yang terdapat dalam karya sastra. Jadi,
kritikus tidak memberi penilaian terhadap karya sastra itu sendiri. Ya, tadi kayak memuji-muji yang ada di dalam karya tersebut, tidak memberikan penilaian. Ini impresionistik, ya. Nah, contohnya ada di dalam esainya T.S. Eliot, memberikan suatu contoh bahwa seorang kritikus impresionistik namanya Arthur Symons, ada sebuah kritik yang dilakukan oleh Arthur Symons, ya. Antony dan Cleopatra adalah yang paling indah dari segala drama Shakespeare. Saya rasa Simon menceritakan bahwa Cleopatra adalah wanita yang paling mengagumkan dari segala wanita. Jadi dia hanya memandang dari karya sastra itu tanpa melihat karyanya Shakespeare. Anda mungkin tahu ya, ini karena karya sastra itu kan tidak hanya dari Indonesia ya, dari berbagai negara juga ada. Nah, itu kan dia memandang tentang karya sastranya saja. Jadi bahwa Cleopatra ini adalah wanita yang sangat mengagumkan ya dari segala wanita. Nah, dia tidak melihat sebenarnya karyanya ini bagus atau tidak untuk umum. Kemudian menurut pandangan dia karya sastra ini termasuk karya sastra yang oke atau tidak. Ini kan juga tidak terlihat seperti itu. Maka ketika Anda sebagai kritikus impresionistik, Anda hanya melihat pada karya sastra itu, melihat karya sastra itu baiknya karya sastra tersebut atau memuji-memuji sifat objek yang ada di dalam karya sastra tersebut tanpa memandang yang lain. Nah, ini yang dilakukan oleh kritikus impresionistik. Nah, ini beberapa bentuk kritik. Sampai sini ada pertanyaan? Silakan kalau ada bertanya. Untuk unggahan yang kemarin memang Bu Evi belum sempat ya. Nanti saya sampaikan kembali. Silakan ada yang mau bertanya? Kalau ada yang bertanya, untuk rekaman ini saya tutup dulu, kemudian kita diskusi dengan yang lain. Baik, terima kasih. Saya tutup dulu rekaman materi hari ini. Sebentar.